Himawari Uzumaki merupakan salah satu karakter yang sangat menarik dalam serial Boruto. Himawari sekarang ini memang masih seorang anak kecil dan belum menjadi shinobi. Namun pada masa depan nanti, Himawari pasti akan meneruskan jejak kedua orang tuanya untuk menjadi shinobi yang mengabdi bagi desa Konoha. Dia berpotensi besar untuk menjadi salah satu shinobi terkuat pada masa depan nanti. Sebab Himawari merupakan anak dari Naruto dan Hinata, yang kita tahu dua orang itu bisa dianggap sebagai shinobi yang sangat hebat. Apalagi Naruto yang jelas-jelas seorang pahlawan bagi dunia shinobi. Dengan begitu, Himawari pun pasti akan tumbuh menjadi seorang shinobi yang hebat. Dia akan memiliki kekuatan besar dan menguasai kemampuan yang luar biasa. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang kekuatan dan kemampuan apa saja yang akan dimiliki oleh Himawari pada masa depan nanti. 1. Tenseigan. Tenseigan merupakan dojutsu yang tercipta dari penggabungan Byakugan dan Chakra Otsutsuki. Seorang pengguna Tenseigan akan menjadi sangat kuat karena dia bisa memasuki mode Chakra Tenseigan untuk mendapatkan peningkatan kekuatan, kecepatan, dan daya tahan. Selain itu, orang yang memasuki mode Chakra Tenseigan pun bisa memakai Gudodama, seperti yang pernah dilakukan oleh Toneri. Menurut Mimin, Tenseigan akan menjadi salah satu kekuatan yang dimiliki oleh Himawari pada masa depan nanti. Byakugan kuat yang dimiliki oleh Himawari pada saat yang tepat akan berevolusi menjadi Tenseigan. Alasan mengapa Himawari akan mendapatkan dojutsu Tenseigan karena dia akan diberikan kekuatan oleh Otsutsuki Hamura. Seperti yang kita tahu, dalam serial Naruto, Hagoromo berperan sangat penting. Dia muncul dalam wujud roh dalam Perang Dunia Shinobi keempat, lalu memberikan kekuatan besar kepada Naruto dan Sasuke. Menurut Mimin, dalam serial Boruto, kali ini yang akan berperan penting adalah Hamura. Pada masa depan nanti akan terjadi pertempuran yang sangat besar. Hamura dalam wujud roh pun bakal muncul saat pertempuran berlangsung. Dan dia akan memberikan kekuatan Otsutsuki kepada Himawari, sehingga Byakugan milik Himawari akan berevolusi menjadi Tenseigan. 2. Menjadi Jinchuriki Kyuubi. Seperti yang kita tahu, Kurama telah mati setelah menggunakan mode Baryon bersama Naruto dalam pertarungan melawan Ishiki. Penggunaan teknik tersebut memang membuat Naruto menjadi sangat kuat, tapi juga membuat Kurama harus kehilangan nyawa. Namun, siklus kehidupan dan kematian dari Biju tentu berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Ada kemungkinan para Biju tidak akan pernah benar-benar mati, sebab mereka akan selalu bereinkarnasi kembali dalam jangka waktu tertentu setelah kematian mereka. Dengan begitu, masih ada kemungkinan bahwa pada masa depan nanti Kurama akan hidup kembali. Jika Kurama hidup kembali, maka orang yang paling cocok untuk menjadi Jinchuriki bagi Kurama adalah Himawari, mengingat dia memiliki cakra besar dari klan Uzumaki. Sejak dulu, memang sudah ada beberapa orang dari klan Uzumaki yang menjadi Jinchuriki untuk Kurama, mulai dari Mito, Kushina, hingga Naruto. Para anggota klan Uzumaki memang cocok untuk itu, karena cakra besar dan istimewa yang mereka miliki. Dengan begitu, pada masa depan nanti pun Jinchuriki yang baru untuk Kurama akan berasal dari klan Uzumaki juga. Dibanding Boruto, Himawari masih lebih cocok untuk itu. Boruto sudah memiliki segel karma dari Momoshiki, sehingga Momoshiki hidup di dalam tubuh Boruto. Segel karma pun membuat Boruto mengalami peningkatan kekuatan yang signifikan. Rasanya akan terlalu berlebihan jika Boruto juga menjadi Jinchuriki bagi Kurama. Maka dari itu, Himawari akan menjadi Jinchuriki bagi Kurama. Dan dengan begitu, dia akan mendapatkan kekuatan yang sangat besar. Himawari pasti akan bisa menguasai kekuatan dari Kurama, sama halnya dengan Naruto. Namun, meski Himawari anak dari Naruto, tapi bukan hal mudah untuk menguasai kekuatan dari Kurama, sebab Himawari harus bisa mengendalikan Kurama terlebih dahulu. Dalam kehidupan yang baru, ingatan Kurama tentang kehidupan yang sebelumnya mungkin akan hilang, sehingga dia tidak akan tahu apapun tentang Naruto, apalagi tentang anak Naruto. Sehingga Himawari akan butuh waktu dan cara tersendiri untuk membangun hubungan yang baik dengan Kurama. 3. Membangkitkan potensi terkuat Byakugan. Himawari telah terbukti mewarisi dojutsu Byakugan dari Hinata, sebab dia pernah membangkitkan kekuatan mata tersebut walaupun secara tidak sengaja. Saat itu, Himawari sedang sangat marah kepada Boruto. Secara mengejutkan, dia mengaktifkan Byakugan untuk mencari keberadaan Boruto yang tengah bersembunyi. Jika nanti Himawari telah menjadi seorang shinobi, maka dia pasti akan mendapatkan pelatihan yang tepat untuk menggunakan Byakugan, sehingga dia bisa mengaktifkan kekuatan mata tersebut dalam keadaan sadar. Himawari juga pasti mampu untuk menggunakan Byakugan dengan sangat baik.
Himawari akan sanggup untuk membagikan potensi terkuat dari Byakugan, sehingga mata itu akan bisa dipakai dengan sangat optimal oleh Himawari. 4. Menguasai berbagai jurus klan Hyuga. Sebagai anak dari Hinata, Himawari pun nantinya akan menguasai berbagai jurus-jurus khas yang dimiliki oleh klan Hyuga. Hinata dan para anggota klan Hyuga lain pasti akan dengan senang hati mengajarkan berbagai teknik hebat mereka kepada Himawari, agar Himawari bisa memiliki semakin banyak jurus yang bisa dia gunakan dalam berbagai pertarungan. Klan Hyuga memiliki jurus unik bernama Juken, yang mana jurus tersebut digunakan untuk melancarkan serangan ke sistem jalur cakra dari musuh. Berkat Byakugan yang bisa melihat tembus pandang hingga ke kedalaman tubuh orang lain, maka para anggota klan Hyuga bisa tahu di mana sistem jalur cakra lawannya berada, sehingga mereka bisa menyerang titik-titik itu dengan tepat. Pada masa depan nanti, Himawari pasti akan menguasai Juken dengan baik, sehingga dia bisa memakai jurus tersebut dalam pertarungan. Sebenarnya, dulu Himawari sudah pernah menggunakan Juken untuk melancarkan serangan kepada Naruto, yang membuat Naruto pingsan. Saat itu, Himawari dalam keadaan sangat marah, sehingga dia menggunakan Juken secara tidak sadar. Bisa menggunakan Juken secara tidak sadar saat marah, membuktikan bahwa Himawari memang berpotensi untuk menguasai teknik-teknik dari klan Hyuga. Mengingat penguasaan Juken dari Himawari akan sangat baik, maka dia akan bisa mengembangkan jurus tersebut untuk menggunakan jurus lain seperti Juho Susiken, seperti yang dilakukan oleh Hinata. Juho Susiken merupakan jurus rahasia tingkat tinggi, sehingga serangan dari jurus tersebut jauh lebih kuat dari Juken biasa. Himawari juga akan bisa memakai jurus Sugohake Rokujuyonsho seperti Hinata. Jurus tersebut efektif untuk digunakan dalam bertahan maupun menyerang, sebab jurus itu diciptakan dari aliran cakra konstan telapak tangan yang dibuat menjadi tipis dan tajam. 5. Kuchiyose Katak. Pada masa depan nanti, Himawari juga akan bisa menggunakan jurus Kuchiyose untuk memanggil hewan ninja. Menguasai jurus Kuchiyose merupakan hal yang wajar bagi Himawari, mengingat memang ada cukup banyak shinobi kuat yang bisa melakukan hal tersebut. Hewan apa yang nanti bisa dipanggil oleh Himawari dengan jurus Kuchiyose? Menurut Mimin, yang paling memungkinkan adalah katak dari Gunung Myoboku. Seperti yang kita tahu, memanggil katak dari Gunung Myoboku telah menjadi jurus Kuchiyose yang dikuasai oleh Minato dan Naruto. Dengan begitu, tak akan mengherankan bila nanti memanggil katak dari Gunung Myoboku juga menjadi jurus Kuchiyose Himawari. Jadi, nanti Himawari akan membuat kontrak dengan katak dari Gunung Myoboku, sehingga dia bisa memanggil katak itu kapan saja saat Himawari butuhkan. Sepertinya, katak yang nanti akan menjadi hewan untuk dipanggil oleh Himawari adalah Gamatatsu. Bagi yang lupa, Gamatatsu itu saudara perempuan dari Gamakichi. Gamakichi telah menjadi katak yang hebat. Terbukti dalam Perang Dunia Shinobi keempat, dia membantu Naruto dalam pertarungan melawan Jubi. Mungkin saja Gamatatsu pun telah berkembang menjadi katak yang hebat juga, sehingga dia akan bisa berguna bagi Himawari pada masa depan nanti. Sepertinya Gamatatsu juga akan cocok dengan Himawari, sebab mereka sama-sama perempuan. 6. Sage Mode. Sage Mode merupakan kemampuan untuk memadukan cakra dengan energi alam, sehingga pengguna Sage Mode akan mendapatkan cakra Senjutsu. Pengguna Sage Mode akan mengalami peningkatan kekuatan, kecepatan, dan daya tahan tubuh. Refleks gerakan dari pengguna Sage Mode pun akan menjadi lebih hebat. Selain itu, Sage Mode membuat penggunanya menjadi lebih peka terhadap lingkungan sekitar, bisa merasakan cakra dari orang lain dalam jangkauan tertentu, serta mampu untuk menghindari serangan musuh tanpa perlu melihat. Sage Mode pun membuat jurus-jurus dari penggunanya, baik itu ninjutsu, genjutsu, maupun taijutsu, menjadi lebih hebat dari biasanya. Pengguna Sage Mode juga memiliki kemampuan untuk memanipulasi energi alam. Bisa dibilang, Sage Mode merupakan kemampuan yang sangat hebat, yang akan sangat membantu dalam pertarungan. Himawari sepertinya akan menguasai kemampuan Sage Mode suatu saat nanti. Sampai sejauh ini, diketahui ada 2 tempat untuk berlatih Sage Mode. Yang pertama di Gunung Myoboku, dan yang kedua di Gua Ryuchi. Tentu, tempat di mana Himawari akan belajar Sage Mode nanti adalah di Gunung Myoboku, tempat yang sama di mana Minato dan Naruto belajar menguasai kemampuan tersebut. 7. Menguasai elemen alam dasar. Himawari pasti akan menguasai elemen alam dasar sehingga dia bisa menggunakan ninjutsu-ninjutsu yang hebat dalam pertarungan. Antara semua elemen alam dasar yang dikuasai oleh Himawari, menurut Mimin, dia akan paling dominan dalam penggunaan elemen angin, sama seperti Naruto.
Jadi, kekuatan apa menurut kalian yang akan sangat Himawari kuasai di masa depan?